Sebelum kita memulai sebuah pembahasan, gue pengen ngucapin dulu selamat tahun baru. Dan ya, meskipun gue tahu tahun ini adalah tahun yang bisa dibilang terberat ya. Kenapa gue bilang tahun ini adalah tahun terberat? Ya, seperti yang lu tahu, sekarang udah makin banyak masalah yang terjadi dan lu juga udah dengar di beberapa media kayak radio, YouTube, ya kalau TV mungkin ada sih paling cuma beberapa aja gitu kan yang ada di resto atau yang ada di rumah sakit. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini cukup serius untuk dibicarain dan lu nggak bakal nyangka kalau ini tuh hampir seluruh sektor industri kena. Bukan bicarain soal PHK, bukan bicarain soal kolapsnya perusahaan Indonesia, tapi ini lebih serius. Ini tentang PPN 12%. Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Kalau yang saya bisa bilang hari ini gitu, PPN 12% katanya cuma buat orang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja. Barang nggak bisa berangkat aja dari pabrik, nggak bisa nyampe kan, ada proses gitu. Nah dalam proses itu semuanya itu kena kenaikan PPN itu, sehingga dampaknya itu lebih signifikan daripada yang kita sangka. Kenapa gue sangat-sangat skeptis dengan skema PPN 12% ini? Mungkin kita di tahun 2021 ya, 2021 atau 2023 kita nggak ngerasa kalau sebenarnya tuh PPN 11% itu nggak begitu kentara di kehidupan kita. Karena ya pada saat itu banyak banget kemudahan-kemudahan yang lu nggak bakal nyangka kalau itu sebenarnya benar-benar bantu lu. Contoh misalkan kayak amnesti pajak, penambahan atau bantuan tunai gitu ya. Ya meskipun sebenarnya bukan dalam bentuk tunai juga, bisa jadi dalam bentuk lainnya kayak misalkan ya lu kerja di sebuah perusahaan yang memang well managed ya. Gua nggak bilang yang gede tapi well managed, dan perusahaan itu memberikan lu bonus yang sebenarnya ternyata itu bantuan langsung dalam bentuk tunai. Nah ini menurut gue PPN 11% ternyata masih bisa ke cover dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Cuma kayaknya pemerintah masih belum melihat efek yang seharusnya dari PPN 11% itu kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Yang terjadi malah adanya penurunan daya beli masyarakat yang sekarang udah mulai berkurang ya sekitaran 0,26%. Memang sebenarnya nggak begitu berdampak banget, tapi kalau kita hitung gitu ya, yang dimana 0,2% itu ternyata adalah per bulannya bukan per tahun, ya menurut gue itu sangat-sangat luar biasa bahaya gitu ya. Tapi gue nggak mau bicarain soal hal yang sifatnya ekonomi karena itu bukan ranah gue. Yang pengen gue ngomongin ya PPN 12% ini efeknya kemana aja. Sebenarnya kalau kita bicara nih PPN 12% ini, kita cari tahu dulu kenapa kok adanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Ternyata setelah gua cek, sebenarnya PPN ini udah lama banget di tahun 1900-an, dimana saat itu Dr. Wilhelm von Siemens, salah satu pebisnis dari Siemens Group juga, dia nawarin kenapa lu nggak bikin aja kebijakan PPN atau pajak pertambahan nilai sekitar ya berapa persen gitu. Dia nggak ngomong berapa persennya, tapi intinya ya lu bikin aja lah PPN sebagai single tax. Karena jujur pada saat di Jerman atau di Eropa umumnya itu perpajakan di sana cukup pelik. Apalagi kalau kita ngomongin pajak penjualan, yang ternyata pajak penjualan itu dimulai dari manufacturing atau ya istilahnya proses pengolahan bahan mentah gitu ya, menjadi sebuah barang setengah jadi, lalu barang itu dijual, dan ketika barang itu dijual akan ada after sales atau garansi gitu ya. Nah ternyata setiap elemen yang dibuat dari awal sampai barang yang dijual ke konsumen gitu, ternyata itu kena pajak dan itu pajaknya bertumpuk. Jadi lu bayangin kayak misalkan nih, lu bikin nasi goreng itu anggap misalkan dengan pajak 10%, harganya 10.000, lu harus bayar 11.000.
Ketika lu udah bikin nasi goreng, lu harus plating, terus plating itu nambah lagi pajak sekitaran ya mungkin 1.000 lah. Nah, berarti dari 11.000 nanti nambah lagi, ya kan? Jadinya mungkin sekitaran 121 atau 100 berapa gitu. Nanti pajak lagi sampai pas udah di customer itu bakal kena pajak yang ternyata kalau lu makan itu harganya sekitar 15.000. Ini contoh kasarnya ya. Jadi makanya sebenarnya PPN itu bisa dibilang sebagai penyelamat para konsumen dan juga para produsen. Ya, siapa juga sih yang mau bayar pajak dengan penarikan dana yang menurut gue cukup gede juga gitu ya. 10% itu bukan hal yang kecil loh kalau kita dihitung-hitung gitu ya. Sekarang kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah menerapkan pajak pertambahan nilai itu di tahun 1983 dan itu ada peraturannya. Nanti lu bisa cek ya di layar di sini. Nah, kenapa pajak ini diberlakukan di Indonesia? Ya tentunya sama karena mereka juga ada pajak penjualan yang ternyata enggak membuat para investor atau para pengusaha atau ya beberapa perusahaan di Indonesia yang sebenarnya mau masuk ke Indonesia tapi kayaknya ya udah deh cari lain gitu aja. Nah, sekarang posisinya adalah PPN itu udah diketok bakal naik jadi 12% dan mulai dari 1 Januari 2025 semua barang bakal kena PPN baru. Kalau ditanya, kenapa PPN 12% ini diberlakukan? Menurut kementerian, dan ya sebenarnya bukan cuma kementerian sih. Jadi menurut beberapa lembaga di DPR itu, mereka minta gimana sih caranya ekonomi kita itu bisa menjadi lebih baik dengan pertumbuhan yang mungkin di atas 5%. Ya kalau misalnya nggak bisa 8%, mungkin 6-7%. Mereka mengusulkan kenapa nggak dinaikin PPN aja 12%. Yang menurut gue sih make sense juga karena mereka juga butuh perbaikan fasilitas, terus butuh stimulus juga untuk perusahaan-perusahaan yang sedang pilot kayak contohnya ya Seritex, dan mereka juga ingin bahasa kasarnya ya menutupi utang-utang yang kalau dilihat ternyata sudah cukup ya bisa dibilang was-was ya meskipun sebenarnya masih bisa dihandle. Tapi 12% ini menurut gue bukan masalah angka yang tepat, tapi waktunya untuk memberlakukan 12% ini atau PPN 12% ini tidak tepat. Satu, lu tahu sendiri pasca COVID ini kondisinya masih amburadul, masih banyak yang bisa dibilang nggak beraturan. Apalagi lu tahu juga lagi banyak banget PHK yang terjadi di sana sini, dan itu nggak berlaku cuma untuk fintech, itu bisa berlaku dengan lu tahu ya PwC yang sebenarnya mereka sebagai konsultan untuk ekonomi dan akuntansi itu mereka memberlakukan PHK di Indonesia ya meskipun sebenarnya jumlahnya nggak gitu banyak juga sekitaran 100 gitu ya 100 atau berapa, tapi menurut gua PHK itu tetap membuat orang yang sebenarnya layak untuk bekerja ternyata dia harus kehilangan income dia. Yang dimana ya income dia itu didapat dari pekerjaan yang dia lalui gitu ya. Ini sangat disayangkan. Kenapa pemerintah langsung kayak ayo oke, kita ketok palu PPN 12% di tahun 2025. Padahal menurut gua daripada kita ngomongin PPN 12% ini, kita ngomongin yang lain gitu loh. Tapi nanti itu bakal gua lanjutin di video berikutnya. Nah, sekarang ini selain dari kebijakan yang menurut gue dianggap buru-buru, ternyata PPN 12% ini juga sebenarnya ada beberapa isu yang menurut gue harus dicek dulu gitu ya. Pertama, banyak media yang ngomong, oh ada kok barang-barang yang nggak kena PPN 12%. Betul, tapi kebanyakan barang itu adalah barang mentah, barang yang belum dilakukan pengolahan atau proses manufacturing, terus juga yang nggak kena pajak atau nggak kena PPN 12% itu juga sebenarnya ya tempat atau rumah makan yang memang mereka ya sebenarnya bukan cuma rumah makan sih, ada juga hotel, ada juga apa, nanti lo juga bisa cek ya di layar ini. Mereka masih ya bisa dibilang masih bisa lega lah nggak dapat PPN 12%. Tapi barang-barang yang dikemas TV digital yang lu tonton, apalagi kita bicara internet, dan nah ini nih yang menurut gue bikin deg-degan juga, tagihan listrik bakal masuk dengan dikenakan PPN 12%. Oh, here we go again.
mateng kalau. Oke, memang untuk PPN 12% ini yang biasanya rumah tangganya di angka 3.500 sampai 6.600. Tapi banyak industri yang saat ini mereka pakai listrik di 3.500 sampai 6.600. Konsekuensinya apa? Banyak harga-harga yang seharusnya sebenarnya bisa dijangkau oleh masyarakat ternyata harus dinaikin. Dan yang paling gue takutin, barang-barang yang sebenarnya nggak kena PPN 12% itu bakal kena kenaikan harga. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka bawa dan yang mereka pakai adalah jasa transportasi yang ternyata memang kena PPN 12%, nggak mau harga jual dia juga harus naik. Terus gimana dengan mungkin petani yang mereka bawa mobil carry atau mobil L300 ya? Ya mungkin mereka fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuma yang namanya mereka masuk untuk tiketing atau apa, nah balik lagi, mereka yang sebenarnya nggak dapat PPN 12%, malah mereka main naikin harga aja gitu. Itu sih yang menurut gue cukup ironis, dan gue takutnya yang sangat-sangat merasakan hal itu bukan cuma masyarakat kelas bawah, tapi juga masyarakat kelas menengah. Nah, lu tahu sendiri, masyarakat kelas menengah tuh sekarang dari yang 65%-an atau 67%-an sekarang menjadi 58%-an. Lu bayangin, kita yang udah capek kerja gitu ya, yang udah capek ngirit-ngirit, ternyata pas kita coba nabung atau saving, ngekuber juga. Jadi percuma menurut gue kita mau saving di tahun-tahun seperti ini, kayaknya udah nggak bisa. Yang lebih parahnya lagi, kalau nih, amit-amitnya ya, kalau kita bicara nih jasa kayak transportasi, jasa telepon seluler, atau bahkan ya teknologi gitu, gue yakin ini pasti bakal cepet banget kena imbasnya soal PPN 12% ini. Dan yang paling parah, itu bisa kena PHK. Kenapa? Gini, kalau di jasa transportasi, ibaratnya, anggaplah misalkan BBM mungkin masih di harga standar, karena yang dijual sebenarnya ya bukan yang dikemas gitu ya, kayak misalkan kita beli speaker atau kita beli TWS yang memang dia ada kotak dusnya, nah itu kan dikemas ya. Tapi kalau lu beli BBM, ya itu nggak dikemas. Nah, masalahnya jasa transportasi ini pastinya bakal dikenain PPN 12%. Kenapa? Karena ya setiap transaksi yang lu lakuin itu, apalagi kalau kita bicara kris ya, itu dia pakai PPN 12%. Ya kan? Nah, belum lagi kalau anggapannya nih ada barang yang dikemas, terus juga dia mau kirim barangnya dari satu tempat ke tempat lain dan ternyata itu kena biaya, dibilangnya biaya jasa juga, sebenarnya itu buat nutupin pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah itu gue yakin pasti banyak yang keberatan. Nah kalau udah keberatan, banyak yang sepi. Kalau udah sepi, ujung-ujungnya mengurangi jumlah karyawan. Itu udah pasti kejadian. Makanya kalau menurut gue, lu yang lagi di perkuriran atau yang lagi bawa makanan, minuman, dan seterusnya, menurut gue sih ya lu harus cari cara lain. Benar juga sih orang-orang bilang ya lu harus upgrade skill lu. Cuma menurut gue nggak usah buru-buru juga, lu cari yang menurut lu lagi bisa sekarang nih. Jangan kayak lu numbuh tapi ketika ternyata perubahan jauh lebih cepat daripada skill lu, ya menurut gua ya sudah, mau kayak gimana gitu ya. Jadi menurut gua ya mau nggak mau sektor seperti itu pasti bakal kena PHK. Nah, gimana dengan sektor lainnya? Ambil contoh misalkan sektor pulsa atau telepon seluler, gue yakin itu pasti banyak yang kena PHK juga. Karena apa? Mereka pengen mengurangi jumlah karyawan, apalagi kalau misal kita bicara dengan teknologi gitu ya, yang ternyata untuk teknologi sendiri ini ada lagi pajaknya yang ternyata juga ikut nimbrung gitu ya ketika lu mesen satu teknologi itu. Jadi lu udah bea cukai, PPN, belum lagi pajak-pajak yang lain, dan akhirnya kalau misalkan ini kagak ketemu solusinya, ujung-ujungnya PHK. Jadi menurut gua PPN 12% ini tentunya harus dikaji lagi. Gua nggak bilang ini nggak boleh, tapi harus dikaji lagi. Kenapa? Karena menurut gua
kita perlu ketegasan baru nih soal PPN 12% ini. Ketegasan yang gue maksud adalah barang apa yang bakal dikenain PPN 12% dan barang apa yang dibebasin dari PPN 12%. Memang sebenarnya pemerintah udah, yang tadi gue bilang ya udah kasih tahu, cuma menurut gue harus dipertegas lagi, bukan cuma barang yang telur curah, beras curah, minyak goreng curah gitu ya. Ya memang sebenarnya minyak goreng ini dikemas, tapi kalau lu belinya minyak kita itu bakal bebas dari PPN dan juga pajak resto, karena itu juga bebas dari PPN. Cuma menurut gua ya mereka pasti punya akal sendiri buat, ya kita juga lagi kena pajak pertambahan nilai juga, pada sebenarnya nggak perlu. Dan apa sanksinya kalau misalkan ada yang memainkan harga atau menaikkan harga secara tiba-tiba tanpa dibarengi dengan adanya 12% ini atau PPN atau kebijakan PPN 12% ini. Itu yang menurut gue pemerintah harus coba lebih kaji lagi. Kalau misalkan PPN 12% ini terjadi, gimana solusinya? Gimana cara kita biar bisa tetap survive? Dan apakah ini menjadi kado yang indah buat kita? Oke, gue dapat update dari Kementerian Keuangan kita dan juga dari Presiden Republik Indonesia yang mereka benar-benar ngasih keterangan kalau emang PPN 12% ini cuma ditentuin untuk barang-barang yang memang golongannya mewah. Ya meskipun sebenarnya ada beberapa yang nanti bakal menjadi catatan juga, tapi gue bakal simpen di video berikutnya. Cuma yang di sini pengen gue bilang adalah pertama, yang kena PPN 12% itu cuma barang-barang yang tadi gue udah bilang dikategorin sebagai super mewah dan mereka yang memang berlaku dalam pajak penjualan barang mewah atau ya PPN barang mewah istilahnya gitu ya. Kenapa ini dikenain? Karena memang kalau dilihat sih banyak barang-barang yang sebenarnya mungkin dianggapnya sebagai kebutuhan bukan yang penting-penting amat gitu ya, tapi kalaupun misalkan itu menambah value lu banget, lu langsung kayak naik status gitu. Jadi itu sebenarnya maksud dari PPNBM gitu ya. Memang ada beberapa barang yang tadi gue udah bilang bakal gue bikin video di konten berikutnya soal barang mewah yang sebenarnya itu bahkan menjadi kebutuhan gitu ya untuk operasional perusahaan. Tapi nanti itu bakal gue kasih tahu di video berikutnya. Terus juga dari barang-barang mewah yang bisa dibilang kayak rumah gitu ya, kondominium, terus apartemen yang memang harganya di atas 30 miliar atau lebih. Nah, berarti kalau misalnya ada apartemen harganya sekitaran 1-2 M, ya itu masih dibebasin dari pajak pertambahan nilai, which is bagus. Dan yang gue sadar, ternyata sebenarnya ya, listrik itu untuk yang di bawah 6.600 volt ampere ternyata itu nggak kena PPN 12%, which is good karena menurut gue lumayan juga bayar listrik di sini. Apalagi kalau lu bayarnya 2.200 sampai 3.500, yang 6.600 ini ternyata dari datanya PLN cuma sekitaran 400.000 orang, ya mungkin 0,5% ya. Sedangkan 99% lebihnya, nah itu berada di bawah 6.600 volt ampere. Which is ini sebenarnya good news. Dan yang gue sangat-sangat apresiasi juga, ternyata barang yang dikemas, terutama barang-barang yang sifatnya sembako gitu ya, 9 bahan pokok. Kalau lu nggak tahu 9 bahan pokok ya lu balik lagi ke ST. Tapi yang gue apresiasi lagi, sembako ini meskipun itu dikemas akhirnya nggak kena PPN 12%. Tetap ada beberapa hal yang mesti dicek juga, terutama untuk masalah jasa transportasi, karena ini yang menurut gue sangat-sangat dilihat gitu ya, apalagi kalau itu dinilai sebagai barang mewah gitu ya. So itu aja dari gue. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan lu suka dengan video ini, lu bisa tekan like dan subscribe kalau lu mau tahu video berikutnya. Thank you.